Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugra Isnan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendakian gunung. Untuk pendahuluannya, bab pertama saya akan membacakan tentang latar belakang ya. Hal yang pertama yang patut kita ketahui adalah gunung pada umumnya dapat dikategorikan sebagai tanah negara yang bebas. Itu pada umumnya. Tidak menutup kemungkinan juga ada tanah negara yang tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah yang belum memiliki status. Yang kedua, karena posisi sebagai tanah negara bebas, negara kemudian menentukan apakah gunung tersebut akan dijadikan sebagai taman nasional atau tidak. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya, negara bisa saja menyerahkan pengelolaan gunung tersebut kepada pengelola lain atau mengelola sendiri. Biasanya, pengelola gunung akan melibatkan masyarakat setempat atau beberapa pihak tersebut. Bila pihak pengelola menetapkan bahwa gunung tersebut ditutup, baik itu disebabkan oleh wabah penyakit atau bencana alam, maka siapapun dilarang untuk memiliki akses masuk. Bila sementara ada pendaki yang tetap nekat untuk masuk, maka sudah dapat dikategorikan bahwa ia adalah pendaki ilegal. Yang kedua ialah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat Rich Picture Diagram atau RPD pada suatu sistem. Yang kedua, menentukan sistem stakeholder. Yang ketiga, menentukan hierarki sistem. Yang keempat, menentukan 6 elemen masalah. Yang kelima, bagaimana cara menentukan influence diagram suatu sistem. Yang keenam adalah menentukan model matematisnya. Lalu masuk ke tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengetahui RPD dalam suatu permasalahan. Yang kedua, mengetahui sistem stakeholder yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui bentuk hierarki sistem. Yang keempat, mengetahui 6 elemen masalah sistem. Dan yang kelima, menentukan bentuk dari influence diagram dari suatu masalah. Dan yang keenam, mengetahui model matematis. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang Rich Picture Diagram, yaitu sebuah diagram mengenai sistem pendakian gunung, yang dimana terlihat seperti gambar di atas ini. Saya akan menjelaskannya. Ya, di sini kita terdapat dua pendaki, yaitu pendaki ilegal dan pendaki resmi. Di mana pendaki resmi ini kita tahu, yang pertama dia pasti melakukan pengisian data. Yang kedua, membuat surat kesehatan. Lalu pada web resmi, kita masuk ke web resminya. Di situ terlihat kita sebagai pendaki resmi kita akan melakukan pendataan dan melihat booking jadwal. Lalu kita akan membayar simaksi melalui via transfer. Setelah kita membayaran, akan adanya printout simaksi, dan di situ akan sebagai bukti pendaftaran. Lalu kita sebagai pendaki resmi, kita akan memberikan printout simaksi itu kepada petugas basecamp, yang dimana petugas basecamp ini akan melakukan pemeriksaan printout simaksi. Yang kedua, pendataan logistik. Dan yang ketiga, cek suhu dan pemeriksaan surat rapid test. Lalu pihak basecamp akan menyampaikan pendataan tersebut ke pihak basecamp. Jadi ke pihak yang melakukan pendataan basecamp, setelah melakukan semua registrasi dan semuanya berjalan dengan baik, akan diperbolehkan untuk mendaki, seperti itu. Dan untuk pendaki legal, di sini pendaki legal itu hanya untuk membayar calo dan tidak perlu untuk membooking. Dan seperti yang kita terlihat gambar di atas ini, kelebihan calo itu sebenarnya ada. Yang pertama itu semua pendakian dan pendataan pendaki itu diurus. Lalu yang kedua, pendaki itu hanya tinggal menunggu kapan dilakukan pendakian, jadwal pendakian. Tapi kelemahannya itu ada. Yang pertama, biayanya terlalu mahal, lalu termasuk dalam perizinan ilegal. Nah, di sini sistem yang kami buat ini yaitu untuk meminimalisir dari pendaki ilegal tersebut. Baik. Nah, jika sudah semuanya dimasuk dalam pihak basecamp, lalu pihak basecamp ini uangnya itu kemana ya? Nah, lari uang dari simaksi itu lari kemana ya?
Nah, pihak Basecamp akan menyetorkan hasil dari simaksi tersebut kepada pihak perhutani, dan pihak perhutani ini adalah bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan dari biaya simaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam kas negara, dan dimana untuk digunakan untuk pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan hutan, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan rata-rata untuk pihak Basecamp itu rata-rata dikelola komunitas dan organisasi resmi, seperti mungkin Karang Taruna, lalu seperti komunitas yang ada di sekitaran Basecamp. Dan mungkin kalau pihak calo sendiri itu seperti penduduk lokal atau mungkin agen wisata atau jasa wisata seperti itu. Ya baik, di sini saya lagi dengan Raffi. Saya akan menjelaskan tentang influence diagram, yang dimana untuk penjelasan influence diagram kita baca dari bawah dulu. Apa sih yang kita cari sebenarnya di sini? Yang kita cari dari kelompok 3 ini yaitu tentang maksimasi pendapatan pendakian resmi, yang dimana untuk mendapatkan maksimasi pendapatan pendakian resmi ini kita akan mencari dengan total biaya simaksi legal dan dengan total biaya simaksi ilegal, yang dimana untuk biaya simaksi legal itu kita dapatkan dari biaya simaksi, lalu ada biaya administrasi, lalu untuk total biaya simaksi legal itu yang kita dapat dari mana sih, yaitu biaya simaksi dari melalui calo, lalu yang kedua biaya jasa calonnya, lalu untuk ke atasnya lagi seperti gambaran di atas ini, kita akan melihat ada kota pendakian dan pendaki, yang dimana pendaki legal dan maupun pendaki legal pun pasti membutuhkan kota pendakian dan total pendaki, yang dimana apa sih total pendakian ini isinya apa saja. Yang pertama itu jumlah pendaki dalam satu kelompok lalu jumlah kelompok, dan untuk kota pendakian itu ada jumlah pendaki per hari dan kapasitas jalur pendakian, karena masing-masing jalur pendakian itu memiliki kapasitasnya masing-masing tergantung dari pihak Basecamp ya. Nah, jadi sistem yang kami buat ini itu bertujuan untuk mencari maksimasi dari pendapatan pendakian resmi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk influence diagramnya. Ya baik, di sini setelah kita membahas tentang influence diagram, kita akan mendapatkan model matematisnya seperti gambar di atas ini. Model matematisnya itu kita dapat yang pertama tentang kota pendakian. Untuk mencari kota pendakian, kita harus mencari dengan model matematis yang kami dapat ini, yaitu dengan jumlah pendaki per hari dikali kapasitas jalur pendakian. Dan untuk total pendaki, kita dapatkan rumusnya yaitu jumlah pendaki per kelompok dikali jumlah kelompok. Lalu untuk total biaya simaksi legal, kita bisa mencarinya dengan cara biaya simaksi dalam bentuk rupiah dikali biaya administrasi dalam bentuk rupiah dikali kota pendakian dalam bentuk rupiah dan dikali total pendaki untuk dalam bentuk orang, maksudnya manusia. Lalu yang poin ke D atau poin keempat yaitu total biaya simaksi legal, yang dimana biaya simaksi calo dalam bentuk rupiah, lalu biaya jasa calo dalam bentuk rupiah dikali dalam biaya jasa calo, lalu dikali total pendakian atau orang. Kenapa di sini kita tidak dimasukkan kota pendakian? Dikarenakan untuk pendakian ilegal ini tidak membutuhkan kota pendakian karena dia bersifat ilegal, jadi bebas untuk melakukan pendakian kapanpun, tidak memerhatikan kota pendakian. Baik, di sini untuk poin terakhir yaitu poin E, kita dapatkan maksimasi pendapatan pendaki resmi, yang dimana yang pertama itu ada total biaya simaksi legal dalam bentuk rupiah dan dikurang total biaya simaksi legal, dan di situ kita akan mendapatkan maksimasi dari pendapatan pendakian resmi. Baik, itu saja mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Istan, yaitu stakeholder. Pada stakeholder terdapat 4 poin penting, yang dimana terdapat analisis, problem owner, problem user, dan problem customer. Dimana analisis itu merupakan mahasiswa Teknik Industri Ubarajaya, yang problem owner pihak Basecamp, petugas Basecamp,
dan problem user, kapasitas pendakian. Yang terakhir problem customer, pendakian tanpa simaki atau surat izin masuk kawasan konservasi. Yang selanjutnya adalah hierarki. Pada hierarki sistem ini terdapat 4 sistem yang sudah terbungkus rapi pada sebuah sistem yang berupa lingkaran. Di sini ada lingkaran yang terdapat di atas kepala saya, yaitu ada lingkaran kecil yang proses pendataan pendaki dan jadwal pendakian. Lingkaran kedua, divisi kepengurusan pendaki. Yang ketiga, pengurus pihak base camp. Yang terakhir, perhutani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Mubarok dari kelas TD 4A2. Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang 6 masalah elemen. Yang pertama adalah decision owner. Di situ artinya pada elemen pertama ini yang dilibatkan adalah kepengurusan pihak base camp. Yang kedua adalah objektif. Objektif di sini adalah untuk elemen objektif di sini kami lakukan untuk minimalisir adanya pendaki ilegal. Yang ketiga adalah decision criterion. Itu adalah artinya elemen ketiga ini berisi tentang hal yang ingin kita kurangi adalah pendaki ilegal. Yang keempat performance measure, minimasi pendaki ilegal dan kecelakaan saat pendakian. Yang kelima, kontrol input. Jadi situ ada elemen kelima ini memberikan pemeliharaan jalur pendaki dan fasilitas base camp. Yang terakhir 4. Yang keenam, konteks. Pendataan pendaki legal dan ilegal. Itu yang saya jelasin dalam 6 masalah elemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.